Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kepri hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 27 Januari 2024 bersama saya Misa Handa. Sejumlah informasi telah tim redaksi kami rangkum dalam Kepri hari ini. Saudara, inilah Kepri hari ini selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara. Pabrik pembuatan kotak makanan styrofoam di kawasan Pelabuhan Ikan Punggur, Kota Batam, hangus terbakar pada sore hari. 8 mobil pemadaman kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Kebakaran diduga akibat kebocoran gas dan tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Pabrik Kepri Indoplastik yang memproduksi styrofoam atau kotak makanan yang terbuat dari gabus, Kamis sore hangus terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api yang membesar terus menjalar hingga menghanguskan seisi pabrik. Kebakaran pabrik ini membuat panik warga yang tinggal di sekitar lokasi. Pabrik dengan bangunan tua ini berada di kawasan Pelabuhan Ikan Telaga Punggur, Batam. Menurut Kapolsek Nongsa, Kompol Restia Oktana Guci, kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas yang merembet ke material berbahan gabus yang hendak diproduksi. Saat material gabus hendak diproduksi menggunakan mesin, menimbulkan gesekan yang memunculkan bunga api. Saat itulah api menyambar gas dan api langsung membesar. Sejumlah karyawan sempat mencoba untuk memadamkan api, namun banyaknya material yang mudah terbakar ditambah angin kencang membuat api tak terkendali. Api bisa dijinakkan setelah petugas menurunkan 8 mobil pemadam kebakaran dari Pemko dan BP Batam. Informasi dari masyarakat bahwa ada kejadian terbakarnya satu buah gudang, di mana gudang itu berisi gabus pembuatan styrofoam, tempat nasi atau nasi kotak. Api sudah menjalar besar dan damkar, kita hubungi damkar untuk datang ke TKP. 4 dari damkar Pemko dan dari BP Batam yang sudah memadamkan api tersebut. Dugaan sementara api dari mana asalnya, Bu? Dugaan sementara kita dapat dari info dari karyawan bahwa ada pekerjaan dalam gabus terjadi gesekan, di mana di gabus itu ada sedikit gas yang mencuap apinya sehingga menyebabkan api menjalar besar. Sementara itu, Yusri, warga yang rumahnya berada persis di sebelah pabrik Kepri Indoplastik ini, mengaku kaget saat tiba-tiba terdengar suara teriakan dari karyawan pabrik. Tak berselang lama, terdengar beberapa kali ledakan yang diduga berasal dari tabung gas. Pasca suara ledakan, api langsung membumbung tinggi. Warga yang bertempat tinggal di sekitar pabrik sempat merasa was-was. Pasalnya lokasi pabrik berdempetan dengan rumah-rumah warga. Kami yang tahu gudang ikan dulu. Styrofoam. Ya, bungkus nasi. Tadi jam berapa kebakarannya, Bang? Tadi sekitar 1 jam mundur lah. Oh, Dulunya nih gudang penyebabnya dikira apa, Bang? Hah? Diduga apa? Ada ledakan. Oh, sempat ada ledakan. Sekali keluar api, aku melihat pertama lah tadi. Dari belakang. Banyak pekerjaannya di sini, Bang? Teriak-teriak semua orang itu. Polisi masih menyelidiki kasus kebakaran pabrik styrofoam milik PT Kepri Indoplastik ini. Pasca kebakaran, pihak kepolisian belum bisa meminta keterangan dari pihak manajemen karena di lokasi tidak ada satupun pihak manajemen yang bisa dimintai keterangan. Rizky Kurniawan, TVRI, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Saudara, RSUD Tanjung Batu Kundur akan segera memiliki ruang rawat inap yang mana pembangunannya akan dilakukan di tahun 2024 ini. Nantinya menggunakan anggaran dari Kementerian PUPR dari program Rumah Susun untuk menopang rumah sakit. Sebelum pembangunan ruang rawat inap di RSUD Tanjung Batu Kundur dilakukan, Bupati Karimun Aun Raufik terlebih dahulu melakukan peninjauan di lokasi yang dijadikan tempat ruang rawat inap untuk pasien menginap. Pembangunan ruang rawat inap yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2024 ini sebelumnya memang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah dan baru akan terlaksana pada tahun ini.
di mana hak tersebut setelah Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Bupati Karimun Onur Raufik melakukan pertemuan dengan pihak PUPR. Bupati Karimun Onur Raufik mengatakan pembangunan ruang rawat inap tersebut menggunakan anggaran dari Kementerian PUPR dengan program rumah susun untuk menopang rumah sakit. Bupati menjelaskan bahwa rencananya gedung ruang rawat inap nanti akan dibangun 3 atau 4 lantai dan hal itu guna dapat menampung pasien rawat inap. Yang akan dibangun rumah sakit untuk ruang rawat inap dari Kementerian PUPR, yaitu program rumah susun yang dijadikan ruang rawat inap dan bagi pasien dan keluarga sebagai penopang rumah sakit Tanjung Batu Kundur. Sehingga dengan adanya ini mudah-mudahan rumah sakit Tanjung Batu Kundur 2025 sudah menjadi tipe C dan insya Allah mudah-mudahan dokter paling tidak 5 dokter spesialis akan ada di sana, sehingga untuk penyakit dalam, untuk spesialis anak, kandungan, anestesis dan juga bedah sudah ada di rumah sakit tersebut, sehingga mengurangi pasien-pasien yang harus berobat harus dirujuk ke rumah sakit Haji Muhammad Sani di Karimun. Bupati Karimun juga sangat merasa terharu dengan apa yang dibangun di RSUD Tanjung Batu tersebut, sebab pada masa kepemimpinannya, masyarakat dapat diringankan untuk berobat dan menghemat biaya. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Putri Permatasari, TVRI melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Bupati Lingga Muhammad Nizar membuka musrembang tingkat Kecamatan Singkep. Berbagai usulan di tingkat desa dan kelurahan akan dibahas dan menjadi bahan rujukan di musrembang tingkat Kabupaten Lingga nantinya. Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrembang Kecamatan Singkep di Gedung Nasional Dabo Singkep Lingga, peningkatan sektor pariwisata, infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan. Menjadi pembahasan dalam Musrembang 2024 di Kecamatan Singkep yang dihadiri oleh seluruh Kepala OPD Pemkab Lingga, seperti rencana rehab Taman Pagoda, semenisasi jalan kampung dan pemanfaatan kolong bekas timah. Bupati Lingga Muhammad Nizar mengatakan Musrembang tahun 2024 ini merupakan pengajuan pembangunan di tahun 2025 dan di tahun 2024 akan berjalan setelah proses lelang selesai. Musrembang alhamdulillah di Kecamatan Singkep sudah dibuka dan ini kegiatannya itu kegiatan rutin tahunan. Cuman memang untuk setiap tahun masing-masing itu beda temanya. Nah kemudian ini yang Musrembang 2024 untuk kegiatan 2025. Yang 2024 tinggal kegiatan saja berjalan dari ini. Pelaksananya tinggal menunggu lagi. Nah, apapun bentuknya itu, alhamdulillah hari ini teman-teman DPD hadir, Ketua Dewan, Wakil Ketua 1, kawan-kawan DPD juga banyak yang hadir ya. Nah, tentu Musrembang di tingkat kecamatan ini dapat terus berjalan dengan kegiatan-kegiatan usulan dari tingkat desa yang memang harus kita coba akomodirkan yang memang ini urgensinya seperti apa gitu ya. Tentu sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tapi percayalah, kemampuan keuangan daerah khusus di wilayah Kecamatan Singkep hari ini yang menjadi penilaian kepuasan masyarakat berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan kesehatan, pelayanan dasar ini rata-rata cukup tinggi terhadap kepuasannya oleh masyarakat. Untuk pembangunan tahun 2024 di Kecamatan Singkep, Pemkab Lingga akan melanjutkan pembangunan di Implasmen Dabo Singkep, mulai dari bahu jalan dan drainase yang mampu mengurangi banjir di pusat perekonomian Dabo Singkep. Dari Lingga, Paino melaporkan. Sementara itu, Saudara, jalan penghubung Desa Linau, Kecamatan Lingga Utara, kondisinya sangat memprihatinkan. Akses satu-satunya dari desa ke ibu kota masih berupa tanah liat dan sulit dilalui saat musim hujan. Inilah kondisi jalan menuju Desa Linau, Kecamatan Lingga Utara. Jalan utama berupa tanah liat ini merupakan akses satu-satunya menuju ibu kota Daik Lingga, sekitar belasan kilometer dari Desa Linau.
Di musim penghujan, warga sangat kesulitan mengakses jalan dikarenakan jalannya berlumpur dan licin. Bahkan, siswa sekolah tingkat SMP dan SMA sering terlambat masuk akibat tidak ada akses jalan lain. Salah satu warga Desa Linau, Alfian, mengatakan jalan tanah liat seperti ini sudah lebih 20 tahun dirasakan warga. Selain berlumpur, juga banyak terdapat paret air hujan di tengah jalan. Jalan Desa Linau untuk saat ini memang sangat-sangat teruk. Sejak dari kemarin-kemarin hingga budak-budak sekolah, bos sekolah pun tak bisa jalan kalau keadaan seperti ini. Apalagi istilahnya masyarakat yang lain, yang pakai Honda, yang pakai mobil pun tak bisa masuk Linau. Lamanya dah sekitar 20 lebih tahun lah selama ini jalan Linau ni istilahnya yang cukup menderita. Jadi untuk kedepannya kami harap istilahnya pemerintah kabupaten ataupun provinsi tolonglah pandang jalan kami ini yang kuning ni bisa dijadikan hitam. Itu yang kami harap istilahnya jalan kedepannya untuk jalan kampung kami ini. Di aspal. Status jalan di Desa Linau yang masih berada di pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2024 ini Pemkab Lingga akan mengambil alih dan menggunakannya nanti menggunakan APBD. Lingga tidak lagi menunggu pembangunan dari Pemprov Kefri. Itu kan ini masalah jalan ini juga ini perlu diluruskan. Jalan ini tidak serta-merta kalau itu di wilayah satu kabupaten atau kota itu menjadi tanggung jawab kabupaten kota. Dia ada yang kewenangannya itu kewenangan kabupaten, ada yang kewenangan provinsi, ada yang kewenangan pusat. Nah, yang di Linau itu sempat heboh-heboh beberapa waktu yang lalu disentil-sentil lah gitu, tapi kita hari ini karena sudah menyiapkan semuanya, yang semulanya itu kewenangan provinsi, kita minta dikembalikan kepada kabupaten sajalah. Karena masyarakat tak tahu itu ini kewenangan siapa, ada di daerah itu bupati lah punya tanggung jawab dengan DPRD, nah gitulah. Waspada di musim penghujan yang masih terjadi saat ini, siswa SMP dan SMA dari Desa Linau, sementara banyak yang mengontrak di ibu kota Lingga. Orang tua pun terpaksa mengeluarkan biaya tambahan yang seharusnya tidak dikeluarkan. Dari Linggai, Paino, TVRI Kepri melaporkan. Pentingnya pengakuan kewarganegaraan bagi anak bangsa sebelumnya tidak terdaftar secara resmi. Sebanyak 122 orang anak-anak yang terdiri dari berbagai latar sosial seperti yatim piatu bahkan yang sudah beranjak remaja mendapatkan akte kelahiran yang diserahkan secara simbolis oleh Menteri Risma disaksikan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Batam dan Kepulauan Riau. Sebelumnya anak-anak yang belum terdaftar diakui secara de facto di Indonesia, namun tanpa pengakuan de jure. Proses meski membawa dilema karena memperluas tanggung jawab pemerintah daerah ternyata memiliki dampak positif. Sebagai warga Indonesia memberikan mereka identitas yang sah, kasus ini terutama bagi anak yatim, lansia miskin, dan orang-orang disabilitas. Menjadi beban daerah, pengakuan ini memiliki dampak positif yang besar. Sebanyak 122 orang anak-anak yang terdiri dari berbagai latar sosial seperti yatim piatu, bahkan yang sudah beranjak remaja mendapatkan akte kelahiran yang diserahkan secara simbolis oleh Menteri Risma disaksikan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Batam dan Kepri. Tampak Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Rudi Margono. Masih ada 500 anak yang belum memiliki akte kelahiran. Proses pengakuan kewarganegaraan ini juga diarahkan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi anak-anak yang lahir di Indonesia tanpa ditemukan orang tua. Pentingnya identitas sebagai warga negara Indonesia ditekankan sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan. Menteri Risma bersama dengan berbagai pihak termasuk Kejaksaan dan Pemda siap mendampingi proses pemenuhan hak-hak anak-anak. Risma juga mengatakan bahwa kolaborasi ini akan semakin memperkuat kehadiran pemerintah dalam memecahkan permasalahan sosial. Dia juga mengakui bahwa sebelumnya proses ini belum maksimal dan dengan kolaborasi yang ditingkatkan diharapkan dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan ke depan.
Kejati beserta Kejari dan Pemda yang telah memberikan hak pada anak bangsa ini untuk diakui secara kewarganegaraannya. Karena sebelum dia terdaftar itu artinya dia masih ngambangkan gitu, tapi sekarang dia sudah diakui sah sebagai warga Indonesia. Pentingnya mendapatkan akte kelahiran lintas anak ditekankan sebagai syarat yang harus dipenuhi, termasuk keterangan tentang orang tua. Meskipun terdapat tantangan, Menteri Risma optimis bahwa niat ibadah dan kolaborasi ini akan semakin membangun keberadaan pemerintah dalam masyarakat. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Saudara, peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-74 di kantor Imigrasi Karimun digelar dengan cara sederhana. Kegiatan itu turut dihadiri sejumlah purnabakti dari kantor Imigrasi Karimun. Hari Bakti Imigrasi diperingati setiap tahun pada tanggal 26 Januari, di mana Hari Bakti itu diperingati sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-74 ini mengangkat tema transformasi peran keimigrasian melalui strategi digitalisasi. Kasih Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Karimun Ahmad Trisna Yanda menyampaikan amanat dari Menteri Hukum dan HAM yaitu Yasona Lauli, di mana Menteri Hukum dan HAM itu meminta agar seluruh pegawai dan ASN Imigrasi Karimun untuk terus meningkatkan SDM dan kualitas dalam bekerja. Hal tersebut guna mendukung transformasi digitalisasi yang tengah berkembang saat ini. Serta saat ini pencapaian PNBP Direktorat Jenderal Keimigrasian juga mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2023. Di mana hal ini mencapai 7 triliun rupiah dan angka tersebut merupakan angka tertinggi dalam sejarah. Pesan-pesan yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM terkait peringatan Hari Bakti Imigrasi di mana kami sebagai aparatur sipil negara dan transimigrasi sumber daya manusia intervensi dalam rangka pengembangan transformasi digitalisasi. Yang kedua juga terkait penerimaan PNBP di sektor imigrasi di tahun 2023 sampai 2030 mencapai tertinggi selama sejarah imigrasi sebanyak 20 triliun. Dan dalam rangka Hari Bakti Imigrasi, rangkaian Hari Bakti Imigrasi selama bulan Januari 2024 kemarin, kami telah melaksanakan kegiatan partisipatif yang telah kami laksanakan pada tanggal 6, 13 dan terakhir tanggal 20. Kemudian juga masih ada rangkaian kegiatan tabung bunga, donor darah dan bakti sosial. Dan puncaknya pada hari ini kita mengikuti kegiatan wawancara dan Hari Bakti Imigrasi. Peringatan Hari Bakti Imigrasi itu ditutup dengan pemotongan tumpeng dan juga turut diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan seperti bakti sosial, bagi-bagi sembako, donor darah, kegiatan lainnya. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Putri Permatasari, TVRI Kepri melaporkan. Menggunakan KRI Bubara 868 Pangko Armada 1, Laksamada Muda TNI Ahmad Wibisono beserta rombongan melaksanakan kunjungan ke Pulau Nipa. Pulau Nipa yang merupakan salah satu pulau terluar dan berbatasan langsung dengan negara Singapura. Laksamana Muda TNI Ahmad Wibisono beserta rombongan dalam kunjungannya Pangko Armada 1 berkeliling untuk meninjau fasilitas yang berada di Pulau Nipa. Keberadaan pos TNI AL Posal Pulau Nipa sendiri untuk menjaga kedaulatan NKRI karena Pulau Nipa berada di jalur pelayaran Selat Singapura. Keberadaan Posal Pulau Nipa juga dibantu oleh Satgas Pengamanan Pulau Terluar Pamputer dari Pasmar 1 Korps Marinir. Tidak hanya
Posal Pulau Nipa. Pangkormada 1 juga mengunjungi Posal Tolop dan Posal Sambu. Dalam kunjungan tersebut, Pangkormada 1 akan berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada guna menunjang pelaksanaan tugas dalam menjaga perbatasan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Abdullah TVRI Kepri melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 3 Dabo Singkep punya cara untuk mengatasi kejenuhan warga binaannya. Di tengah lahan lapas yang sempit dan overkapasitas, warga binaan diberdayakan menjadi pelaku UMKM. Salah satu usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang dikembangkan yaitu berupa keripik pisang bermerek Labados. Produksi keripik pisang yang dilakukan warga binaan ini mampu menembus pasaran di Dabo Singkep. Keripik pisang ini juga dijual di berbagai lapas luar seperti Lapas Tanjung Pinang dan Karimun. Untuk keuntungan penjualannya nantinya bisa dimanfaatkan warga binaan untuk usaha atau bekal saat mereka bebas. Warga binaan Lapas Kelas 3 Dabo Singkep Zuryani mengatakan dirinya sangat senang bisa memproduksi keripik pisang. Produksi ini bisa mengatasi kejenuhan sambil menjalani masa tahanan. Karena ada kegiatan di sini, jadi nggak suntuk. Ya, insya Allah ya. Bisa pintar buat keripik kayak gini di luar atau di dalam? Di dalam. Senang karena banyak orderan kami. Dan orderan keluar juga. Memberdayakan warga binaan menjadi pelaku UMKM merupakan bagian dari pembinaan Lapas Dabo Singkep. Produksi ini juga sudah mendapatkan izin dari Disperindak Kop Lingga dan layak untuk dipasarkan. Mendapatkan izin dari Dinas Perdagangan Kabupaten Lingga sehingga bisa mendukung UMKM juga dan bisa melatih warga binaan kami menjadi warga binaan yang terampil sehingga bisa berguna di masyarakat. Kegiatannya kurang lebih sudah 3 bulan semenjak saya bertugas di Dabo Singkep. Produksi keripik pisang kita bernama Labados, ada singkatan dari Lapas Dabo Singkep, itu pemasarannya sudah sampai ke Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, Batam. Sifatnya masih ke lapas-lapas terdekat. Selain memproduksi keripik pisang, warga binaan juga diajarkan bercocok tanam, budidaya ikan lele dan nila, serta mengembangkan makanan siap saji yang siap diantarkan hingga ke rumah pelanggan di seputar Dabo Singkep. Dari Lingga, Paino melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup rangkaian berita yang terangkum dalam Kepri hari ini, edisi Sabtu 27 Januari 2024. Anda juga bisa mengakses informasi seputar Kepulauan Riau melalui sosial media kami di Facebook, Instagram, dan YouTube channel kami di TVRI Kepri. Akhirnya, saya Miza Handa mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan sampai jumpa.